Puji Tuhan, selamat tahun baru buat setiap kita. Dan biarlah kita jalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Karena kita sadar, tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan kalau 2020 kita boleh jalani, sekalipun 2020 dianggap tahun terburuk. Satu majalah yang mendunia sempat memberikan headline bahwa tahun 2020 adalah tahun terburuk sepanjang masa. Tapi kita bisa melihat, kalau kita boleh ada, bukankah itu karena pemeliharaan Tuhan? Bukankah itu karena kasih setia Tuhan? Dan terima kasih kepada Tuhan buat semua yang Dia sudah karuniakan. Tanpa Tuhan, memang kita tidak dapat melakukan apa-apa. Itu tercantum di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus mengatakan demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa saja bergerak, kita bisa saja beraktivitas, tapi hasilnya akan sia-sia. Itu sebabnya ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita dapat melakukan banyak hal. Bahkan mungkin yang kita kerjakan sepertinya pekerjaan yang kecil dan sepele. Tapi kabar baiknya di dalam Tuhan, Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa tumbuhkan, Tuhan bisa lipat gandakan. Without God, we cannot. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Tetapi di sisi lain, without us, He will not. Tanpa kita, Tuhan juga tidak akan melakukan apapun. Tanpa kerjasama, tanpa penyerahan kita. Tahun 2021, di gereja lokal kita masuk kepada satu tahun gandum dan anggur. Itu ada di dalam Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat mengatakan demikian, ayat yang ke-8 kalau di dalam bahasa Indonesia. "Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur." Rupanya Tuhan yang mau bekerja di dalam kehidupan kita akan melakukan banyak hal lebih daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur. Tapi ayat ini ya butuh sebuah penyerahan. Penyerahannya kalau saudara lihat di ayat yang ke-6 mengatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Berapa banyak kali kita memang masuki 2021, apalagi kita masih ada di tengah pandemik. Di beberapa negara mulai dikerjakan vaksin, termasuk di negara kita hanya tinggal membutuhkan satu izin darurat untuk penyelenggaraannya. Dan banyak orang kemudian jadi khawatir, kira-kira vaksin ini berhasil atau tidak. Bahkan ada banyak berita-berita yang kadang-kala mengkhawatirkan, kira-kira ini bagus nggak buat saya. Tapi kabar baiknya ketika kita percaya kepada Tuhan, jadi ada satu respon, kita pun menyerah kepada Tuhan. Kita persembahkan korban yang benar, kita percaya kepadanya. Berapa banyak kali kita memang punya sebuah argumen. Ayat yang ke-7 mengatakan banyak orang berkata, "Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita?" Jadi kita mulai seperti punya argumen, seperti punya jawaban, "Tuhan, kenapa kok nggak ada yang baik yang saya alami?" Tapi saya senang pemazmur selalu mengakhiri ayat itu dengan, kalau di ayat yang ke-6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan." Di ayat yang ke-7 ini mengatakan, "Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan." Puji Tuhan. Itulah harapan dari pemazmur. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Dan ketika kita mau berserah kepada Tuhan, tanpa Tuhan kita memang gak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita mau berserah, bersama dengan kehendak bebas kita yang kita serahkan dalam tangan Tuhan,
Tuhan akan kerjakan rencananya. Dan rencananya itu ajaib, saudara. Kata gandum dan anggur, kita memang bisa temukan lagi di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-17. Sakaria 9 ayat yang ke-17 bicara tentang Israel yang dipulihkan. Kita semua adalah Israel rohani. Secara jasmani mungkin kita bukan keturunan umat pilihan Allah. Tapi karena korban Yesus Kristus, kita berhak menikmati janji Allah untuk Abraham itu. Sakaria 9 ayat 17 mengatakan, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Jadi ada satu janji. Ketika Tuhan pulihkan segala-galanya, kita akan bertumbuh pesat karena gandum, karena anggur, karena firman Allah, karena sukacita dari Tuhan. Dan janji Tuhan ini, pengharapan kepada Tuhan ini, sinar wajah yang Tuhan sinari kepada kita itu adalah janji yang pasti. Janji ini bukan hanya sekedar perkataan yang keluar begitu saja. Kalau saudara lihat dari ayat 11-nya, Sakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Wow, begitu luar biasanya. Ketika Tuhan berjanji dengan umatnya, Tuhan berjanji, kita percaya Tuhan itu tidak akan ingkari janjinya. Firman Allah mengatakan lebih mudah gunung beranjak daripada Tuhan ingkar pada janjinya. Tapi kalau saudara lihat, di dalam perjanjian Allah dengan kita, Tuhan katakan mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Apakah ketika kita terima janji Allah ini, saudara harus meneteskan darah? Apakah ketika kita mau masuk dalam perjanjian dengan Allah ini, kita harus benar-benar korbankan nyawa kita? Tidak. Tapi Tuhan teguhkan janjinya dengan darah perjanjian. Dengan Dia sendiri yang menjelma menjadi manusia dan mati. Darah perjanjian itu. Ini adalah satu janji yang kuat sekali. Dari pihak kita tinggal percaya. Tapi Tuhan teguhkan bahkan dengan darah. Itu sebabnya ada ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Sekalipun kita mungkin sepertinya masih ada di dalam dunia ini, kita masih ada di tengah pandemik seperti di dalam tahanan. Tapi firman Allah mengatakan, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kita penuh harapan. Harapan kita bukan kepada vaksin, harapan kita bukan kepada institusi tertentu, bukan. Harapan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Perhatikan ayat 12 bagian B mengatakan, pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Tuhan berikan janji, dan janji ini diteguhkan dengan darah perjanjian. Tuhan lepaskan kita. Tuhan akan memberikan ganti 2 kali lipat. Mungkin ada di antara saudara orang-orang muda, karena pandemi, saudara mungkin sedang terbatas pendidikan tentang merintis masa depan. Ada di antara saudara mungkin Bapak Ibu yang sepertinya seluruh target 2020 nggak tercapai. Bahkan seluruh sumber daya sepertinya udah habis-habisan. Sudah nggak ada apa-apa. Tapi firman Allah mengatakan, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Pak, apakah itu dapat diandalkan? Kalau saya hanya katakan gini, kalau Tuhan berfirman, Tuhan bukan hanya sekedar menenteramkan hati. Tuhan berfirman, Tuhan bukan hanya sekedar memotivasi. Tuhan berfirman, Tuhan bukan hanya sekedar hanya memberikan harapan palsu, bukan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan bersungguh-sungguh pada firman-Nya. Tapi permasalahannya, apakah kita tersedia untuk firman-Nya? Apakah kita bisa tangkap firman-Nya? Sehingga ketika kita bisa tangkap,
kita akan menikmati sukacita karena gandum dan anggur. Dan Tuhan sudah teguhkan janji itu dengan darah perjanjiannya. Bahkan bukan darah kita, dengan darahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi 2021 ini, di tahun gandum dan anggur ini. Hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan berfirman, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Jangan tanya kepada saya gimana caranya. Tuhan bisa lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Tetapi respon kita adalah, kita bisa berkata, kepada Tuhan aku percaya. Sinarilah aku dengan wajah-Mu Tuhan. Sebagaimana tadi di Pemazmur. Ketika kita benar-benar nikmati. Sama seperti pagi hari ini kita nikmati sinar dari matahari. Kita bersyukur. Mataharinya gak pernah gagal. Mungkin ada awan. Tapi terangnya tidak pernah gagal. Hari bisa buruk. Tapi matahari sekalipun di balik awan tetap memberikan terang bagi daerah di mana harus terjadi siang. Demikian juga dengan janji Tuhan. Dan sebagai bagian yang terakhir, coba kita melihat ketika kita memegang janji Allah, biarlah kita pegang sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kebaktian sulung kemarin di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sekali lagi, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Itulah yang saya imani, itulah yang kita imani. Ketika kita pegang firman Allah, kita pegang janji Allah, bukan tugas kita untuk mewujudkan janji Allah itu. Tugas kita adalah, Tuhan, saya tersedia bagimu. Saya pegang, saya percaya. Karena ayat ini mengatakan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Ingat, janji Allah bukan hanya besok nanti di kerajaan sorga. Berapa banyak kali orang mulai berpikir, ya nanti di sorga senang. Benar, di sorga senang. Waktu di sorga rasanya kita nggak butuh lagi emas, perak, permata. Nggak butuh lagi semuanya itu. Tapi Tuhan katakan, ketika Tuhan berjanji, Tuhan katakan akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Jadi di dalam kehidupan kita, pegang saja janji Tuhan. Izinkan kita tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal dalam kita. Maka Tuhan akan lakukan firman-Nya itu di atas bumi, perhatikan, sempurna dan segera. Tepat waktunya, sempurna, utuh, dan segera. Ketika kita percaya, Tuhan, saya percaya kepada firman-Mu, maka Tuhan yang akan bekerja dalam hidup. 2021, imani firman Allah, izinkan cahayanya Tuhan menyinari kita. Pegang janjinya. Hidup di dalam kebenarannya. Dan kita akan nikmati. Semua yang difirmankan Tuhan, dilakukan Tuhan. Di atas muka bumi. Dalam hidup kita. Sempurna dan segera. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau sampai di tahun 2021 ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya semata-mata karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami sadar 2021 ini kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau responi. Tuhan sudah sediakan firman-Mu. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Itu sebabnya kami bisa berkata, hidup kami tersedia bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Ketika situasinya kelihatannya tidak baik kepada kami, kiranya Engkau sinari kami dengan cahaya-Mu. Maka kami akan melihat benar-benar kami akan terima sukacita lebih daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur.
tetapi bahkan di dalam janji Allah kami akan bertumbuh pesat karena gandum dan anggur penyediaan dari Allah. Dan kami bersyukur kalau Engkau teguhkan janji-Mu itu Tuhan. Bahkan bukan dengan darah kami, bukan dengan pengorbanan kami, tapi dengan pengorbanan-Mu sendiri. Allah rela menjelma menjadi manusia. Sehingga dalam kondisi manusia Engkau mati. Sehingga darah-Mu yang tercurah menjadi darah penebusan bagi setiap yang percaya kepadamu. Tetapi darah yang tercurah itu juga menjadi darah perjanjian yang meneguhkan semua janji-Mu. Sehingga semua janji Allah menjadi bagian setiap kami yang mau mengimani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sekalipun kami masih ada di dalam situasi kami seperti orang tahanan, tapi kami adalah orang tahanan yang penuh pengharapan. Karena sekali lagi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan ganti 2 kali lipat. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami mau tetap percaya. Sebagaimana Yosafat dan seluruh Yehuda mengatakan, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, mata kami tetap tertuju kepadamu. Dan Engkaulah yang berperang ganti kami. Engkau menolong setiap kami, seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja dan pemuda di masa muda kami. Biarlah hati kami arahkan kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang muda, pelaku firman Allah yang kuat. Begitu juga Tuhan, setiap orang tua, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, bahkan sampai yang lanjut usia. Kami mau tetap pegang janji Allah. Dan kami akan lihat bahkan sampai masa tua, Tuhan tetap sama. Tuhan tetap gendong kami. Sehingga Engkau akan sanggup wujudkan janji-Mu tepat pada waktunya. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan, damai sejahtera Engkau berikan. Bahkan di tengah tanggung jawab, Engkau turut bekerja untuk melaksanakan segala perkara untuk kebaikan kami. Tuhan, kami bawa seluruh Tuhan jemaat Tuhan. Mulai dari gembala, staf gembala, diaken, sampai seluruh sidang jemaat. Ataupun mereka yang mengikuti lewat streaming. Kami menikmati janji Allah. Kami bisa berkata, jadilah pada kami seperti firman-Mu. Jadilah pada roh kami seperti firman Allah. Jadilah pada jiwa kami seperti firman Allah. Jadilah pada tubuh kami juga seperti firman Allah. Tetap berdoa, sembuhkanlah dunia ini Tuhan. Sembuhkanlah seluruh wilayah Tuhan. Mulai dari Asia, Afrika Tuhan, Eropa, Amerika, Australia. Sembuhkanlah juga Indonesia Tuhan. Berkati seluruh rakyat Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan. Kemudian wakil-wakil rakyat yang ada, aparat militer, aparat keamanan, garda kesehatan terdepan. Engkau sendiri berkati bahkan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kerote. Berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu. Sembuhkanlah kami, berkati perekonomian, berkati Tuhan kehidupan sosial, berkati kehidupan berbangsa. Kami tetap negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Kami berbeda, tapi kami bisa bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia, pulau besar maupun pulau kecil. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan, mulai dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, sampai kota kami, dan kota-kota di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mau tetap pegang firman Allah. Bahkan apapun yang kami akan kerjakan pada hari ini, aktivitas kami, apa yang kami pikirkan, biarlah pikiran Kristus nyata di dalamnya. Biarlah apapun yang keluar dari lidah bibir mulut kami, perkataan iman, perkataan firman, perkataan yang keluar dari pengharapan kepada Engkau. Dan apa yang terpancar dari hidup kami, karena kami taruh hidup kami di depan-Mu, kami hanya mencerminkan, kami hanya memantulkan kemuliaan Allah dalam gambaran yang semakin besar. Yesus makin besar,
dan kami makin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera turun atas setiap kami. Kami mengucap syukur, bahkan dimanapun kami berada, perjalanan-perjalanan yang akan diselenggarakan hari ini, baik dengan darat, udara, maupun air, tutup bungkus dalam perlindungan kuasa darah Kristus. Tuhan, aktivitas kami Engkau taruhkan berkat-Mu di atasnya. Beri kami kepekaan rohani, sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, kami peka kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, Engkau sedia memberkati, bahkan perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudara, bahkan di dalam dimanapun kami berada, kami akan mengalami Tuhan, benar-benar Engkau damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Diberkati roh, diberkati jiwa, diberkati tubuh kami dengan berkat rohani dari sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.